Olá a todos, como estás? Tudo bem? Voltando novamente no canal. Halo, balik lagi di channel aku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik ya. Nah, di video kali ini aku pengen bikin perbandingan. Aku pengen ngasih info sedikit tentang pendidikan di Indonesia dan di Timor Leste. Jadi kalau teman-teman dari Indonesia mungkin harus sekolah di Timor Leste, kalian bisa mengetahui sedikit tentang pendidikan di sini. Dan juga sekali kolega na memang Timor Leste pa escola di Indonesia, ito pot ser belahati na ituang kung ba sistema edukasi di Indonesia na isa at nene imi bela preparamos. So di video kali ini aku pengen ngejelasin ya kayak tentang bahasanya, tahun ajaran barunya dimulai itu kapan. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu, kalian bisa tahu dari video aku. Semoga informasinya bermanfaat, oke? So, langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, kalian jangan lupa untuk subscribe di channel aku. Nah, channel aku, kalau kalian pengen tahu tentang Timor Leste atau Indonesia, kalian bisa banget ya. Maksudnya kita pengen compare antara sama buat teman-teman pengen tahu bahasa Portu juga, kalian bisa subscribe di channel aku. So, langsung kita mulai aja videonya. So, tahun ajaran baru di Timor Leste sendiri itu agak berbeda sama di Indonesia. Jadi kalau di Timor Leste itu kalau tahun ajaran 2020 ya 20 aja, 19 aja. Karena kita mulai tahun ajarannya itu bulan Januari, selesainya itu bulan Desember naik kelas ya. Jadi kalau ujian terakhir itu ujian kenaikan kelas itu bulan November. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kalau tahun ajaran tuh kayak tahun ajaran 2018 2019 gitu. Biasanya tuh dua, karena mulainya itu pertengahan tahun bulan Juni ya. Terus nanti tahun depan kayak contoh bulan Juni 2018. Nah, itu tahun ajaran baru. Terus nanti selesainya itu tahun 2019 bulan Mei. Biasanya kan kayak gitu ya, baru ujian kenaikan kelas. Nah, itu udah agak berbeda ya. Jadi kalau seandainya kalian mau pindah itu biasanya kalau dari Timor mau pindah ke Indonesia itu harus langgar atau harus telat. Biasanya telat sekolah atau langgar kelas gitu, loncat kelas. Biasanya sih kayak gitu ya. Sama juga sebaliknya, kalau dari Indonesia mau sekolah di sini atau di sini mau sekolah di Indonesia, biasanya harus telat sekolah atau langgar kelas gitu. Terus ya yang kedua aku pengen ngebahas tentang bahasa. Nah, bahasa itu di sini kita di Timor Leste sendiri kita pakai dua bahasa ya, bahasa Tetun dan bahasa Portugis untuk di sekolah, sama bahasa Inggris. Jadi tapi di sini ini bahasa utama yang kita pakai untuk pelajaran itu adalah bahasa Portugis. Jadi semua pelajaran itu hampir kayak kan di sini untuk kelas 7 sama kelas 9, kelas 7, kelas 8, kelas 9 tuh kan ada 13 mata pelajaran atau 12 mata pelajaran gitu. Itu semua yang 10-nya, kalau misalnya ada 12 berarti 10-nya itu semuanya bahasa Portu. Yang dua yang nggak bahasa Portu itu cuman Dalen Tetun ya, karena itu pelajaran bahasa Tetun, so kita nggak pakai bahasa Tetun. Sama yang bahasa Inggris itu aja. Yang lainnya itu kalau kesenian di sini pun pakai bahasa Portu. Tapi di sini kita belajarnya itu memang kita tulis, yang kita ujian ditanya jawab itu memang pakai bahasa Portu. Yang tertulis di buku catatan pun pakai bahasa Portu. Cuman dijelaskannya itu pakai bahasa Tetun. Jadi kita lebih mengerti gitu. Jadi kita dijelaskan dari bahasa Portu yang tertulis di buku catatan atau di buku pelajaran. Nah, itu biasanya dijelaskan pakai bahasa Tetun. Tapi kalau ujian atau ulangan kita harus jawab pakai bahasa Portu gitu. Kalau di Indonesia sendiri kita semua udah pasti ya pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi di sana juga memang semua pelajaran tuh hampir kebanyakan bahasa Portu ya, kecuali bahasa lain gitu. Kalau di Timor Leste sendiri sih pelajaran kebanyakan memang bahasa Portu ya, karena kita bahasa Portu itu bahasa utama dan
kalau secara aku lihat ya, ini menurut observasi aku dan ini yang terjadi di sekolah aku. Nah, di sekolah aku sendiri itu pelajaran bahasa Portu tuh seminggu tuh 5 jam. 5 jam loh. Kalau pelajaran bahasa Inggris tuh 4 jam ya seminggu. Pelajaran bahasa Teton tuh cuma 2 jam aja gitu. Jadi kita kayak lebih mementingkan bahasa Portu itu nomor 1, nomor 2 itu bahasa Inggris, nomor 3 baru bahasa Teton. Kenapa? Karena memang dua bahasa itu ya bahasa asing, jadi bukan bahasa yang kita pelajarin, yang kita lahir kita langsung tahu gitu, yang kita pakai sehari-hari itu enggak. Jadi kita memang lebih mementingkan itu sih. Kalau bahasa Teton kan memang kita pakai sehari-hari ya, jadi pastinya kita tahu gitu. Nah, terus kita pengen lanjut ke tingkat pendidikan. Nah, kalau tingkat pendidikan sendiri di Indonesia itu kan untuk sekolah ya, aku nggak akan ngebahas tentang universitas karena itu kan udah bahas tahap yang berbeda. Nah, kalau untuk sekolah sendiri di Indonesia itu kan ada 3 tingkatan ya, ada SD, sekolah dasar, ada SMP, sekolah menengah pertama, dan ada SMA, sekolah menengah atas. Nah, kalau di sini kita cuman dibagi jadi 2, tapi di sini di Timor Leste kita dibagi jadi 2, yaitu ensino basico dan sekundario. Nah, ensino basico sendiri ini itu kita sekolahnya 9 tahun ya. Kalau di Indonesia kan sekolah dasar tuh 6 tahun, terus SMP tuh 3 tahun, terus SMA itu 3 tahun. Tapi kalau di Timor Leste sendiri kita sekolah dasarnya itu 9 tahun, tapi 9 tahun itu kita dibagi jadi 3 tres ciclo. Jadi ada primero ciclo, segundo ciclo, tercero ciclo. Nah, primero ciclo ini isinya anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus yang kelas 2 kelas yang segundo ciclo ini kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu segundo ciclo. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu tercero ciclo. Terus sekundario itu sama kayak SMA, sama aja kayak di Indonesia. Nah, di sekolah di sini kita cuman dapat, kalau sekolah ya kita cuma dapat 2 ijazah aja. Kalau di Indonesia kan ada 3 ijazah ya, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kalau di sini kita cuma dapat 2 ijazah aja. Jadi kita jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi 9 tahun kita sekolah. Nanti di tahun ke-9 atau di kelas 9 baru kita ujian nasional, terus dapat ijazah gitu. Terus SMA sama aja, kita sekolah 3 tahun terus ujian baru dapat ijazah gitu. Jadi di situ agak sedikit berbeda ya. Terus kita masuk juga ke sistem ujian. Nah, kalau di Indonesia sendiri, setahu yang aku tahu ya, itu ujiannya 2 kali aja, ujian tengah semester sama ujian kenaikan kelas. Kalau di sini kita ujian 3 kali setahun. Jadi kita exam primero periodo, segundo periodo, tercer periodo. Jadi setahun tuh kita ujian 3 kali. Kalau Indonesia ujiannya 2 kali, ada UTS sama ujian kenaikan kelas saja. Jadi bukan ujiannya cuma 2 kali. Di sini ujiannya 3 kali. Terus ya ujian di sini itu seperti tadi aku bilang menggunakan bahasa Portugis, kecuali bahasa Inggris dan bahasa Tetun. Bahasa lainnya kalau yang mungkin agak lebih fleksibel bisa pakai bahasa Tetun tuh mungkin seperti pelajaran agama itu bisa pakai bahasa Tetun atau Portugis, tergantung sekolah atau gurunya sendiri gitu. Terus kalau di Indonesia kan katanya sekarang ini sudah menghapuskan ujian nasional ya, jadi di sana tidak ada ujian nasional lagi. Kalau di sini masih ada ujian nasional gitu. So di sini justru, dan aku pengen ngasih tahu aja kalau di sini bahasa Tetun tuh kita nggak kasih, itu nggak masuk dalam ujian nasional ya. Di sini ujian nasional itu untuk SMP itu 5 pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Portu, biologi sama fisika itu digabung jadi 1 pelajaran CVN Fisika, disingkatannya CVN Fisika atau Ciências Físicas Naturais. Nah, terus matematika sama pelajaran historia, geografia. Historia itu sejarah dan geografi itu digabung jadi 1 juga. Jadi kita ujiannya itu 5 mata pelajaran gitu. Justru Tetun nggak ada ya, kita nggak masukin itu. Kita biasanya itu jadi masuk ke exame lokal atau ujian lokal gitu.
bukan ujian nasional. Kalau di Indonesia tuh kalau dulu ya bahasa Indonesia itu juga masuk ke pelajaran yang di ujian, masuk ke pelajaran ujian nasional sama bahasa Inggris ya. Jadi itu aja sih. So segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian mungkin, dan juga semoga bisa nambah ilmu kalian. Kalau makin banyak tahu makin baik ya. Ya udah, so bye, tapi jangan lupa subscribe, oke?